dan kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka dalam Mazmur 142. Mazmur 142. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 142. Mazmur 142, kita baca semua ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Doa orang yang dikejar-kejar. Ayat 1. Janjian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa. Suatu doa. Dengan jaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan jaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkau yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 142 ini adalah sebuah mazmur yang berisi pengajaran tetapi suatu doa. Yang sangat menarik, mazmur ini menjelaskan atau mengisahkan bagaimana ketika Daud dalam pelariannya dia ada di dalam sebuah goa. Nah, kalau kita baca di latar belakangnya di 1 Samuel pasal 22 dan pasal 24 1 Samuel ada dua goa sempat dia lari. Ada goa di En-Gedi dan ada satu goa yang lain. Dan di sini tidak dijelaskan di goa mana. Tetapi pada waktu itu dia dalam kondisi dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Nah, kita lihat latar belakangnya dulu. Jadi Daud kita tahu bahwa sebelumnya dia telah mengalahkan pahlawan yang gagah perkasa dari Filistin yang namanya Goliat. Dan Daud yang masih sangat muda ini, dia mengalahkan Goliat. Kemudian dia mendapat popularitas di kalangan orang Israel. Nah, kemudian Daud pada waktu itu sudah diurapi menjadi raja oleh Tuhan melalui Samuel. Dan raja yang bertahta pada waktu itu secara de facto adalah Saul. Tetapi di hadapan Tuhan, Saul sudah disingkirkan karena tidak taat. Nah, tentunya karena Saul yang pegang kekuasaan, Daud dia merasa terancam. Dia rasa diri terancam dan dia mau dibunuh oleh Saul. Daud melarikan diri. Dan dia sampai di goa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan di beberapa cerita
dari saudara kita, ada tokoh-tokoh mereka yang melarikan diri dan masuk ke dalam goa. Dan kalau goa itu sudah di dalam goa, itu berarti kalau ditemukan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Itu pasti tertangkap. Nah, Daud ini ada di goa dan kita tahu ceritanya. Bukan Saul mendapatkan Daud, tapi justru Tuhan memberikan kesempatan pada Daud untuk mendapatkan Saul, bahkan bisa membunuh dia. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Nah saudara-saudara, di tengah pergumulannya yang luar biasa di goa itu, Daud dia menulis beberapa mazmur, termasuk Mazmur 142 ini. Dan kalau kita melihat di sini, peristiwa Daud ini bisa kita gambarkan dalam kehidupan kita. Yang kalau saya angkat dalam sebuah tema, maka tema saya adalah saat tiada jalan. Jadi dalam goa ini, saat tiada jalan. Saudara-saudara, di tengah himpitan pergumulan, persoalan, tekanan-tekanan kehidupan. Kalau saya membaca di media sosial, banyak orang yang mengeluh tentang sulitnya ekonomi, sulitnya dapat makan. Tapi yang saya prihatin, orang banyak cuma mengeluh saja. Saya mau tanya, dia ada bikin apa? Nah itu pertanyaan, tapi itu bukan bagian firman Tuhan. Karena kami di masa isoman kami berusaha buat apa saja, tanam ini, tanam itu, bangun hubungan dan lain sebagainya. Nah kita kembali ke teks di sini. Saat tiada jalan, di tengah pergumulan persoalan tantangan, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita ini ada 3 cara, ada 3 hal yang bisa kita lakukan ketika tiada jalan, sehingga Tuhan turun tangan dan membuat jalan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika tiada jalan adalah kita harus membuat pilihan yang tepat. Sekali lagi, kita harus buat pilihan yang tepat. Maksudnya apa? Ketika dalam pergumulan, ketika dalam persoalan, di tengah-tengah pergumulan ini, kadang-kala pikiran kita buntu dan kita mulai bingung, kita mau bikin apa. Di sini diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat di teks ini, Daud memilih melakukan hal yang tepat. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Pilihan yang tepat apakah ketika dalam pergumulan kita harus memilih yang tepat? Apa yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih adalah Tuhan. Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah tekanan yang luar biasa pada kita sekarang ini, berhubungan dengan pandemi virus corona, ada banyak berita-berita, ada banyak berita belum tentu benar, banyak yang hoax, dan kadang-kala lebih banyak kita menjadi tertekan. Wah, ini parah. Kita cari Tuhan karena di dalam usaha kita, ketika kita mencari Tuhan, kita akan dapat pengharapan. Mari kita lihat pilihan, membuat pilihan yang tepat. Daud memilih untuk mencari Tuhan, dan apa yang dilakukan Daud? Ayat 2. Dengan jaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan jaring aku memohon kepada Tuhan. Dan saudara tahu bahwa kondisi Daud pada waktu itu, orang-orang meninggalkan dia. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-5, pandanglah ke kanan. Biasanya di dalam suatu pengadilan, di sebelah kanan itu ada pembela. Daud mencari pembela. Orang yang membela dia tidak ada. Dan dalam kondisi seperti ini, dia memilih Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan kata-kata ini dengan jaring. Saya telah menyampaikan ini dalam khotbah-khotbah saya dan ada di YouTube. Dengan jaring aku berseru kepada Tuhan. Apakah di dalam gua dia berseru nyaring? Nanti Saul mau dengar. Tentunya disebut dengan jaring di sini. Jeritan hati yang luar biasa itu. Akhirnya dia sampaikan dan curahkan kepada Tuhan. Kata-kata kunci di sini adalah berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mencurahkan keluhan kepada Tuhan, mencurahkan kesesakan diberitahukan kepada Tuhan. Itu pilihannya. Jadi ketika kita dalam pergumulan, tekanan, persoalan, kita harus membuat pilihan yang tepat. Pilihlah Tuhan. Pilih untuk apa? Berseru-seru kepadanya, memohon kepadanya, mencurahkan isi hati kepadanya, menyampaikan, memberitahukan kesesakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya sempat tidak berdaya karena masalah jantung. Sempat saya harus istirahat karena saya pusing.
Dan hampir setiap malam saya sulit tidur oleh karena denyut jantung yang tidak normal. Kalau secara psikologis orang bilang begini, ada rasa takut. Padahal sebenarnya itu karena jantung yang tidak berdenyut dengan normal. Apakah yang saya sampaikan dalam tidur saya? Yang saya sampaikan adalah Tuhan beri waktu saya, beri kesempatan lagi bagi saya. Saya mencurahkan isi hati saya seperti Hizkia. Karena hanya orang hidup yang bisa memuji-puji Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, itu kehendak Tuhan. Tetapi kalau boleh, Tuhan memberikan waktu lagi pada saya. Dan ini cari Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Nah, kadang-kadang mungkin terlalu mau keluar ya. Aduh mau keluar tapi aduh corona ya jaga prokes. Pertama itu jaga iman. Bergantung kepada Tuhan dan kita harus melakukan tugas kerja kita. Dan kita harus jaga protokol kesehatan tentunya. Tetapi tetap percaya Tuhan akan berikan kekuatan. Saya sebetulnya kalau secara manusia bisa protes kepada Tuhan. Waktu kami mau datang ke Manado, saya sudah khawatir toh, Bapak Ibu sudah tahu di gereja saya bilang, saya khawatir pergi ke Manado nanti mau pulangnya setengah mati. Dan ini sudah kenyataannya. Tapi saya tahu ini adalah cara Tuhan bagi kita sekalian. Kemudian yang kedua, kita mau ke Jogja, saya bilang tidak boleh, tidak usah. Di Jogja ada lagi zona merah. Tapi ternyata Tuhan buat jalan dia harus pergi ke Jogja. Walaupun ada kendala di Makassar, harus tertunggu di Makassar 2 hari. Tetapi ternyata di Jogja ada teman-temannya yang kena dan dia harus melayani teman-temannya. Dan puji Tuhan sekarang dia yang kena dan teman-temannya layani dia. Hanya berseru, kita berseru-seru saja kepada Tuhan. Pilih Tuhan. Jangan pilih putus asa dan diam. Pada waktu kami kena corona kena COVID pada November tahun lalu. Sepanjang hari puji-pujian lagu dari YouTube dari mana kita perdengarkan di rumah sepanjang hari memberikan kekuatan dan penghiburan. Itu di saat tiada jalan Tuhan akan membuat jalan bagi kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, membuat pilihan yang tepat, yaitu pilih Tuhan, cari Tuhan, berseru-seru kepadanya, mohon kepadanya, curahkan isi hati, beritahukan kesesakan kita kepadanya. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Yang kedua, membuat atau memiliki alasan yang tepat mengapa harus pilih Tuhan. Jadi kita bilang begini, di tengah kesesakan saya, pergumulan saya, saat tidak jalan, saya pilih Tuhan. Baru kenapa pilih Tuhan? Ya saya pilih Tuhan saja. Tidak. Kita harus memiliki alasan yang jelas, yang tegas. Kenapa kita harus pilih Tuhan? Daud, dia punya alasan. Dia punya alasan mengapa dia pilih Tuhan. Ayat yang keempat dia katakan begini. Ketika semangatku, kita lihat ayat 4 ya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku. Ini alasannya. Engkau yang mengetahui jalanku. Ketika letih lesu dan Daud mengatakan aku pilih Tuhan karena engkau mengetahui jalanku. Yang kedua kita perhatikan ayat yang ke-5. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan. Tempat pelarian bagiku telah hilang dan tidak ada orang yang mencari aku. Kemudian ayat 6. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku engkaulah tempat perlindunganku. Jadi Daud dia pilih Tuhan di tengah-tengah pergumulan persoalannya, dia pilih Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mengetahui dirinya apa adanya. Dia mengetahui, Tuhan mengetahui Daud, keberadaan Daud. Yang kedua, orang lain tidak hiraukan dia karena Tuhan hiraukan dia. Karena ayat yang ke-6 di sini, karena Tuhanlah tempat perlindungan. Ada keyakinan daripada Daud bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dari Daud. Saudara-saudara, ketika kita bilang begini, di tengah pergumulan, di tengah persoalan, tantangan, tiada jalan, Tuhan akan buat jalan. Saya akan pilih Tuhan. Tapi setelah ditanya, secara jujur jawab, kenapa kau pilih Tuhan? Bisa pilih Tuhan saja kan? Itu tidak. Kita harus punya alasan. Kita pilih Tuhan oleh karena apa? Dialah perisai kita. Kita pilih Tuhan oleh karena apa? Karena dia tahu jalan-jalan kehidupan kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita pilih Tuhan karena dia perlindungan kita.
kita pilih Tuhan, karena Dia yang memberikan pengharapan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan, yang menaruh masa depan, karena Tuhan yang pegang masa depan kita. Yesaya pasal 9 ayat 5, anak yang akan lahir disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib dari kata Ibrani artinya Dia yang mengetahui masa depan kita, sehingga Dia bisa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Apalagi kalau kita pilih Tuhan, Roh Kudus, Dialah roh penghibur kita. Di saat kita lemah, nanti kita akan menyanyi lagu, di saat aku lemah, Tuhan memimpin kita. Itu yang kedua. Jadi ketika tiada jalan, Tuhan pasti buat jalan. Tapi kalau ketika tiada jalan ini, apa yang harus kita lakukan? Pilih, membuat pilihan yang tepat, yaitu pilih Tuhan. Untuk apa? Untuk kita berseru kepadanya, untuk kita memohon kepadanya, untuk kita mencurahkan isi hati kepadanya, untuk kita memberitahukan kesesakan kepadanya. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus pilih Tuhan? Alasannya apa? Kedua, kita harus memiliki alasan jelas. Kita pilih Tuhan oleh karena Dia mengetahui jalan-jalan kehidupan kita. Oleh karena Dia dikatakan menghiraukan kita ketika kita berseru. Yang ketiga, alasan yang ketiga, di saat tiada jalan, kita harus memberikan atau menaikkan permohonan yang tepat. Kita harus membuat pilihan yang tepat. Kita harus mempunyai alasan yang tepat kenapa kita pilih itu. Yang ketiga, kita harus membuat kita harus membuat permohonan yang tepat. Artinya apa, saudara? Kita sudah pilih Tuhan, kita tahu alasannya mengapa Tuhan adalah pilihan yang tepat. Tetapi kita mohon apa dulu kepada Tuhan? Permohonannya harus tepat. Contoh dari Daud ayat yang ke-7. Ini cara Daud berdoa atau menyampaikan permohonannya. Dalam ayat 7 ada beberapa kata kerja. Daud bilang begini, perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Jadi kita lihat permohonan Daud itu sangat spesifik, sangat khusus. Yang pertama yang dia minta adalah perhatikanlah teriakku ya Tuhan. Jadi dia memohon supaya Tuhan memberikan perhatian pada permohonannya. Alasannya apa? Karena dia lemah, dia menyadari kelemahannya. Jadi permohonan yang tepat adalah permohonan yang menyadari kelemahan dan kebutuhan kita dan menyampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, menyadari bahwa kita tidak berdaya di tengah pergumulan ini. Di sini Daud mengatakan, mereka terlalu kuat bagiku. Mungkin kita berkata, COVID-19 terlalu kuat, terlalu berpengaruh, sudah mulai mempengaruhi sehingga saya mulai bisa, orang kadang-kala dalam kondisi seperti ini bisa menjadi khawatir, cemas, takut, paranoid. Tetapi ada juga yang masa bodoh. Nah, ini sesuatu yang salah. Tetapi kita akui kepada Tuhan, saya tidak bisa lagi. Saya tidak kuat. Dan keadaan sekarang terlalu menghimpit ya Tuhan. Nah, ini doa-doa spesifik. Dan kita curahkan kepada Tuhan. Beritahu. Apakah salah ketika kita menangis kepada Tuhan memberitahukan pergumulan kita? Tidak. Air mata bukan tanda kelemahan. Tetapi air mata dan tanda kekuatan di hadapan Tuhan. Karena ada lagu-lagu lama ini. Aku berserah. Dalam bahasa Inggris, kalau tidak salah, saya tidak terlalu mahir bahasa Inggris, tapi I surrender all. Artinya begini, aku menyerah dan menyerahkan semua. Jadi kalau kita kan bilang aku berserah, tetapi lebih tepat aku menyerah. Aku menyerahkan. Apa itu? Semua. Ini keadaan terlalu menghimpit. Ini mereka terlalu kuat ya Tuhan. Tidak bisa. Dan dia curahkan kepada Tuhan. Kemudian dia mohon kelepasan. Keluarkanlah aku dari dalam penjara. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memuji namamu. Jadi permohonan kita yang spesifik adalah permohonan ketika kita mengakui kelemahan kita dan kebutuhan-kebutuhan kita dan memohonkan sesuatu. Tetapi tujuannya supaya apa? Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Sehingga kita yang sudah dapat pertolongan Tuhan,
Ada istilah-istilah toh, dengar toh. Kalau kita sudah dapat pertolongan Tuhan, kemudian awal-awalnya, oh haleluya puji Tuhan. Tapi lama-lama, halelupa puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat tiada jalan, Tuhan akan buat jalan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ketika tiada jalan, pilihlah atau buatlah pilihan yang tepat. Cari Tuhan. Kita cari Tuhan untuk apa? Untuk berseru. Kita berseru kepadanya. Kita memohon kepadanya. Kita mencurahkan isi hati kepadanya. Kita beritahu kesesakan kita kepadanya. Tetapi kenapa harus pilih Tuhan? Tentunya yang utama kita sangat yakin. Karena dia, tadi saya lupa menyampaikan, istilah Tuhan itu, saya ingatkan lagi, istilah Tuhan dalam bahasa Yunani, Ibrani itu, artinya dia yang ada, dia selalu ada, dia tidak pernah tidak ada, maha hadir. Dia maha tahu, dia maha hadir, dan dia memiliki kapasitas untuk tolong kita. Berseru-seru kepadanya. Dia tahu jalan-jalan kita, tetapi juga dia peduli pada kita. Dia tempat perlindungan tinggal kita. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mengambil keputusan yang tepat, yaitu pilih Allah. Oleh karena dia perlindungan kita, dia mengerti jalan-jalan kehidupan kita, apa yang harus kita mohon? Berikanlah permohonan-permohonan yang tepat. Permohonan yang tepat itu dilandasi oleh apa? Ketakberdayaan kita, pengakuan tak berdaya kita, pengakuan kelemahan kita, pengakuan bahwa ya hanya Tuhan yang pegang kendali, dan curahkan permohonan-permohonan kita kepadanya. Tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan penghiburan bagi kita sekalian.